Pemirsa, jadi apa jadinya kalau calon penegak hukum ternyata justru melanggar hukum? Ada 16 mahasiswa dalam satu fakultas diduga melakukan pelecehan seksual verbal. Dan pihak kampus Universitas Indonesia sudah melakukan investigasi melalui Satgas PPKS, namun publik masih menanti kejelasan dan ketegasan sanksi. Lalu bagaimana penanganan kasus ini dari sisi hukum dan bagaimana pula respon mahasiswa sebagai bagian dari lingkungan kampus itu sendiri? Pagi ini, Selamat Pagi Indonesia sudah menghadirkan ada dua narasumber. Ada Bapak Timotius Raja Guguk, kuasa hukum korban, dan sampai saat ini kami masih menantikan ada Ketua BEM UI 2026 Yatta Latof Mas'un Imawan yang masih belum bisa dihubungi sampai saat ini, pemirsa. Pak Timotius, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Baik, jadi informasi yang Anda himpun saat ini, bagaimana kondisi terkini para korban setelah kasus ini jadi perhatian banyak sekali masyarakat? Iya, untuk kondisi para korban sendiri sebagaimana mungkin bisa dibayangkan ya, mereka bukannya sekarang sudah merasa tenang ataupun merasa senang dengan apa yang terjadi, tapi saat ini mereka juga merasa masih takut dan juga butuh perlindungan atas bagaimana perkembangan kasus ini yang menjadi begitu besar akhirnya. Makanya untuk saat ini kami juga meminta untuk kepada seluruh masyarakat dan publik untuk tetap mengedepankan perlindungan dan juga privasi para korban. Kami berharap hingga nanti akhir ini selesai, tidak ada korban yang mendapatkan tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun karena sudah berani untuk menyuarakan terkait kasus ini. Ya, Mas Timothy, saat ini pihak kampus memang sedang melakukan investigasi secara internal begitu terkait dengan kasus ini. Tapi bagi para korban sendiri, apakah nantinya akan menempuh misalnya upaya-upaya hukum untuk kemudian menindaklanjuti adanya temuan kasus ini di lingkungan kampus? Ya, untuk saat ini dari beberapa korban yang saya dampingi akan berfokus untuk memaksimalkan apa yang dapat ditindak dari pihak universitas dan juga fakultas. Mungkin nantinya kami akan mempertimbangkan upaya hukum lain seperti laporan pidana di kepolisian. Tapi untuk saat ini kami berfokus untuk menanti apa tindakan yang akan dijatuhkan oleh pihak universitas dan juga fakultas. Dan investigasi yang sekarang sedang dilakukan dari Satgas PPKS di dalam internal kampus Universitas Indonesia. Nah, menurut Anda sejauh ini bagaimana penanganan yang sudah dilakukan dari Satgas PPKS ini? Ya, baik. Penanganan dilakukan oleh Satgas PPKS menurut kami sudah sangat baik ya, sangat cepat. Saya sendiri sudah bertemu dengan pimpinan Satgas PPKS kemarin pagi hari dan sudah dijelaskan juga bagaimana tindakan yang akan ditempuh dalam penyelesaian perkara ini. Dan dari yang disampaikan, Satgas PPKS sangat berkomitmen untuk bisa menyelesaikan penyelesaian dari perkara ini secepat mungkin dengan tetap mengedepankan perspektif korban. Tapi mungkin yang masih perlu bantuan dan juga atensi dari masyarakat semua adalah terkait sebenarnya apakah pelanggaran dilakukan oleh para pelaku ini merupakan pelanggaran ringan, sedang atau berat. Karena masih ada beberapa pihak-pihak yang menilai bahwasannya pelanggaran dilakukan itu pelanggaran ringan, tetapi apabila saya melihat bagaimana dampaknya kepada korban, menurut saya ini merupakan pelanggaran yang sangat berat dan harus diberikan sanksi semaksimal mungkin. Oke, berarti secara tidak langsung Anda juga mengakui bahwa chat atau kata-kata yang ada di grup itu sudah memenuhi unsur kekerasan seksual begitu Mas Timothy? Iya, betul. Itu semua sudah memenuhi unsur baik itu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ya. Karena di situ mereka juga sudah bukan mengarah saya, sudah secara jelas dan terang melecehkan bagian-bagian seksual dan memberikan ungkapan-ungkapan yang tidak manusiawi. Dan apabila dilihat dari dampaknya saat ini, dampak itu terhadap mental para korban itu sangat-sangat dahsyat ya. Jadi eh, mungkin beberapa masyarakat juga tidak mengetahui secara detail ya, secara langsung melihat secara langsung bagaimana dampak yang dirasakan oleh para korban. Tetapi dapat saya pastikan bahwasannya ini bukan hal yang dianggap ringan ataupun tidak berdampak begitu buruk bagi para korban. Oleh karena itu, kami dari awal dan sampai sekarang tetap dalam satu suara bahwasannya kami menginginkan sanksi yang paling berat untuk para pelaku. Karena kampus kami, Universitas Indonesia, fakultas kami, Fakultas Hukum tidak akan menjadi tempat yang aman selama para pelaku ini, apabila nanti terbukti sudah melakukan hal-hal tersebut, itu masih dapat berkeliaran di area kampus. Oke, Mas Timothy, apakah ada pendampingan profesional, mungkin dari psikolog yang kemudian diberikan kepada korban dari pelecehan seksual secara verbal ini?
Ya, baik. Dari pihak fakultas sendiri sudah menawarkan juga melalui saya terkait dengan pendampingan psikolog kepada para korban dan hal-hal tersebut juga sudah saya teruskan kepada para korban. Nantinya saya akan menyerahkan kembali kepada korban apakah mereka akan mau untuk dibantu secara profesional melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh fakultas ataukah nantinya mereka akan mendapatkan bantuan baik itu dari sisi pribadi maupun dari keluarganya masing-masing. Karena memang terkait penanganan kasus ini cukup rumit, tidak semuanya juga korban itu mau untuk terekspos namanya, termasuk juga dengan menerima bantuan dari fakultas. Tentu nama mereka juga akan menjadi terbuka ke fakultas siapa-siapa aja korbannya, dan itu merupakan hal yang sangat kami hindari sampai saat ini. Mhm. Mas Timothy, tapi kalau dari POV atau kacamata orang tua dari para korban, tuntutan apa yang kemudian disampaikan dari para orang tua? Apakah para orang tua ini mayoritas ingin supaya nanti dibawa ke ranah hukum, atau mungkin ada upaya-upaya lain yang mungkin bisa lebih didiskusikan, atau seperti apa yang jadi harapan orang tua dari para korban? Ya, baik. Sejauh ini saya belum berkomunikasi dengan seluruh orang tua korban, tapi juga sudah ada beberapa orang tua yang berkomunikasi dengan saya dan harapannya sama dengan yang tadi saya sampaikan, bahwasannya agar pihak penyelesaian kasus ini dapat ditangani oleh universitas dan fakultas terlebih dahulu dengan harapan sanksi yang paling berat yaitu drop out. Baik, Mas Timothy, jadi beberapa waktu terakhir, beberapa jam terakhir itu ramai di media sosial, ada capturean, ada tangkapan layar dari grup yang mungkin isinya adalah orang tua dari para pelaku yang kemudian meminta supaya anak-anak mereka diberikan sanksi lain, jangan sampai di drop out. Nah, saya mau tanya, itu apakah benar sudah terkonfirmasi itu adalah grup dari orang tua para pelaku? Kemudian tanggapan Anda bagaimana? Ya, pertama saya tidak bisa mengonfirmasi apakah itu merupakan grup dari orang tua pelaku ataupun tidak, karena memang fokus dari tim kuasa hukum sendiri bukan untuk menyelesaikan hal semacam itu. Kami saat ini fokus untuk pendampingan dan penyelesaian perkaranya, baik itu di tingkat fakultas maupun universitas. Kemudian terkait dengan permintaan para keluarga pelaku ya mungkin ya meminta untuk diberikan sanksi yang lebih ringan daripada drop out. Itu akan kami serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan yang dianggap adil dan sudah sesuai dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Mhm. Mas Timothy, saya mau coba balik lagi ke kasusnya. Kalau Anda mengamati, saya yakin Anda kan pasti sudah baca dong chatnya. Itu sudah berlangsung berapa lama sebenarnya chat-chat itu dilakukan oleh para terduga pelaku ini? Dan apakah 16 orang itu memang semuanya terlibat di situ, atau mungkin justru ada yang lain-lain ikut tapi kemudian belum diusut, atau seperti apa? Ya, baik. Untuk dari chatnya itu sendiri mungkin sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, ini semua sudah terjadi dari tahun 2025 dan beberapa korban juga sudah mengetahui adanya grup ini dan apa yang mereka perbincangkan itu dari tahun 2025. Jadi ini bukan kasus yang baru terungkap, ini sebenarnya kasus yang sudah lama diketahui, namun memang dari tahun lalu itu korban juga masih cukup bingung dan takut juga untuk speak up. Dikhawatirkan apabila nantinya ini dibongkar, apakah akan menjadi bumerang balik untuk mereka karena dianggap bahwasannya ini bukan merupakan kasus pelecehan seksual ataupun pelanggaran berat seperti itu. Nah, eh, terkait dengan anggota-anggota yang lain di luar 16 orang tersebut, sejujurnya kami belum melakukan verifikasi yang lebih dalam terkait hal tersebut, tapi memang dari awal korban sudah mulai mengidentifikasi siapa saja terduga pelakunya, sampai saat ini masih terbatas pada 16 orang tersebut. Kalau yang menjadi korban saat ini, apakah mungkin ada penambahan jumlah korbannya, Mas Timothy? Iya, untuk jumlah korbannya pasti akan terus bertambah ya, karena untuk bukti yang dikumpulkan itu masih sangat banyak dan apabila ditelusuri satu-satu, kita sisir satu-satu, itu pasti akan ditemukan lebih luas lagi. Karena bahkan dari tim kami pun baru mengetahui adanya dari unsur dosen yang menjadi korban itu baru di hari Senin kemarin. Jadi menurut kami bahkan apabila ini ditelusuri lebih lanjut, itu korban yang ditemukan mungkin akan lebih banyak. Tetapi memang nantinya kami juga ingin berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kami juga tidak ingin menimbulkan trauma-trauma lebih kepada orang yang lebih banyak lagi yang ternyata merupakan korban dalam kasus ini.
Ya, tentu kita harapkan nanti investigasi yang dilakukan pihak kampus ini benar-benar nanti bisa menertibkan para pelaku yang melakukan kekerasan seksual secara verbal dalam grup dan para korban bisa mendapatkan pendampingan. Terima kasih Timotius Rajagugu, kuasa hukum korban telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Timothy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.